everyone, let me introduce myself. My full name is Valeria Bara. I'm sixth semester management study at Nusa Lontad University, Faculty of Social Science and Humanities. This video is a final project for my management accounting course. Enjoy and presentation. Baik, kita masuk dalam strategi pemasaran 5P. Ada 5. Yang pertama, produk batu loster dengan berbagai bentuk. Yang kedua, harga batu loster mulai dari awal 3.000. Yang ketiga, tempat di area perkantoran Jalan Likunik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Yang keempat, promosi. Dipromosikan melalui media sosial. Yang kelima, orang. Terdiri dari 3 orang. Akuntansi manajemen adalah cabang ilmu akuntansi yang fokus pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk kepentingan internal perusahaan, khususnya bagi manajemen. Visi perusahaan batu loster. Pengertian hubungan antara visi dan misi. Visi adalah sendiri berfungsi sebagai suatu pandangan kepada atau tujuan di masa depan yang ingin dicapai. Visi mewujudkan keinginan perusahaan batu loster agar lebih terpercaya di kalangan perusahaan. Misi adalah poin-poin penting ternyata apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misi ada 3. Yang pertama, menyelenggarakan program batu loster yang baik dan meningkatkan produk yang berkualitas serta menjaga perilaku dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, menjadi perusahaan batu loster yang unggul di wilayah Rotendao dan sekitarnya. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan batu loster yang berorientasi pada peningkatan produk. Baik, kita masuk dalam analisis SWOT. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitor dan pengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Analisis SWOT terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kekuatan bahan baku mudah didapat, proses produksi sederhana, relatif tahan lama, harga yang terjangkau. Yang kedua, kelemahan, lokasi produksi batu loster tidak memandai sehingga menyebabkan kesulitan bagi calon pembeli untuk menemukan lokasi tersebut. Yang ketiga, peluang, permintaan pasar selalu ada. Yang keempat, ancaman ada 2. Yang pertama, kenaikan harga bahan baku. Yang kedua, persaingan dengan usaha sejenis. Baik, kita masuk dalam strategi. Pengertian strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Strategi terdiri ada 4. Yang pertama, SO, meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, WO, melakukan promosi secara offline maupun strategi ada 4, yaitu yang pertama ini SO, meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, WO, melakukan promosi secara optime maupun online agar mempermudah calon pembeli untuk menemukan lokasi. Yang ketiga ada
ST mencapai sumber baku yang lebih murah. Yang kedua, WT meningkatkan efisien produk. Baik, kita masuk dalam program kerja. Strategi yang pertama, memproduksi batu losper. Program kerja yang pertama, memproduksi batu losper dengan memilih bahan dan alat bantu berkualitas dan bermutu seperti sertu, semen, mesin percetakan, dan bermerek diesel. Kegiatan memproduksi batu losper yang berkualitas. Strategi yang kedua, meningkatkan penjualan produk. Program kerja yang kedua, membangun komunikasi pemasaran yang efektif dan berkualitas. Tipe-tipe pelanggan seperti pelanggan potensial, pelanggan yang pertama beli, pelanggan loyal atau setia, pelanggan pengencar diskon, pelanggan yang mengambil keputusan secara cepat saat melakukan pembelian, secara berusaha mengikuti perkembangan teknologi, misalnya media online, untuk mempromosikan produk agar menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan serta memberikan karyawan bagi pelanggan. Kegiatan memiliki komunikasi baik yang dengan pemasaran atau konsumen untuk meningkatkan penjualan bagi perusahaan batu losper. Strategi yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan. Program kerja menentukan lokasi yang ideal seperti di pinggir jalan dengan tujuan agar mudah untuk ditemukan oleh calon pembeli, dan pemanfaat koneksi pemasaran lewat kenalan, kontrakan, pemborong, dan lain-lain, sehingga mampu meningkatkan penjualan hasil produksi. Kegiatan lokasi yang ideal untuk mempermudah calon pembeli mendapatkan kebutuhannya. Struktur organisasi yang terdiri dari 1 orang pemimpin dan 2 orang karyawan. Baik, kita masuk dalam transaksi. Pada tanggal 1 Februari 2022, Tuan Aan memulai usaha jasa sebagai konsultan perusahaan program dalam bidang perpajakan. Transaksi yang terjadi selama bulan Februari 2022 sebagai berikut. Tanggal 1 Februari, Tuan Aan menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar Rp50.000. Tanggal 4 Februari 2023 dibeli perlengkapan secara kredit dengan sebesar Rp2.740.000. Pada tanggal 7 Februari belanja bahan baku secara kredit Rp22.525.000. Tanggal 9 Februari dibayar gaji karyawan sebesar Rp3.000.000. Tanggal 11 Februari dibayar listrik dan telepon sebesar Rp500.000. Tanggal 26 Februari dibayar beban iklan sebesar Rp500.000. Pada tanggal 28 Februari terima pendapatan sebesar Rp91.000.000. Kelayakan biaya. Jurnal umum adalah memudahkan akuntan saat mau membuat buku besar, jadi akuntan tinggal memasukkan nama akun ke dalam buku besar. Kita masuk dalam buku besar. Buku besar adalah memindahkan transaksi yang dicatat dalam jurnal ke dalam masing-masing akun yang
terpengaruh dalam buku besar. Misalnya, pada tahap sebelumnya terdapat berbagai transaksi tentang modal dan kas, maka semua transaksi modal dipindahkan ke akun modal di buku besar sesuai dengan tanggal kejadian transaksi. Termasuk dalam neraca saldo. Neraca saldo termasuk tahap pengikhlasan dalam siklus akuntansi. Neraca saldo adalah sebuah tabel laporan yang berfungsi untuk menampilkan gambar saldo yang ada pada buku besar masing-masing akun pada perkiraan. Laporan arus kas. Pengertian arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk ke luar uang atau kas perusahaan. Laporan arus kas. Kita masuk dalam laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menyebarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih.